Wai? Yes, selamat. Oi, Dede? Iya, gimana? Masih yang gini deh, mau tanya, kan aku kan lihat itu konten sampean yang itu yang ada apa? Majikan yang kalau tidur itu minta pijet-pijet itu loh, Ci? Oh, iya. Oh, gimana? Itu udah nemu Cici nggak, Ci? Belum. Oh, itu ada temenku tapi dia sekarang ada di Indo anaknya. Dia pinter pijet. Hongkong apa Itu. bukan? Hongkong 20 tahun sini. Loh, Dia umurnya berapa nggak itu? masalah. Tapi umurnya tuh 58, Ci. Tapi dia Masya mau Allah. balik sini katanya. Bisa nggak, Ci, proses? 58, Mbak. Kenapa tuh Iya. masih capek-capek ke Hongkong lagi sudah? Nggak tahu, dia kan minta tolong aku suruh carikan majikan, terus aku kebetulan lihat kontennya, aku kan ngikutin sampean dong, ngikutin sampean terus video itu. Aku gini loh, ini enak Bu sama sampean aku gini. Soalnya ini kerjanya cuma bersih-bersih aja, terus mijet kalau malam aku gitu. Ya coba sampean tanya sama Mbak Yuli gitu ya, nanti tak tanya makanya kan tanya sampean nomor kontaknya berapa aja kan gitu toh. Siap. Gini aja. Gimana? Mbaknya Hongkong paspornya masih hidup atau udah mati? Masih DE kan pulang mama ibunya itu kan sakit keras tapi sekarang udah meninggal. Oh, innalillahi. Makanya DE mau balik sini. Oh. Kalau nggak salah itu di rumah udah 8 bulanan apa ya? Oh. Masih Gitu. barusan. Oh. Tapi umurnya 58? Umurnya 58 tapi orangnya masih kuat gitu loh. Terus terus Indonesianya Di sini mana? jaga kakek di sini. Jaga kakek. Iya itu. Indonesianya di mana temennya? Indonesianya tuh di Ponorogo sana. Oh, Ponorogo. Aku udah kasih kontaknya Cik Yuli. Oh gitu, oke, boleh. Dicoba aja. Aku tak suruh WA Cik Yuli, aku gini, sampai WA dulu. Kamu dulu lah, tanya ada nggak gimana? Soalnya di sini aku lagi dia kan selamatan itu rejepan itu loh, Cik, kan sibuk. Ya udah tak tanya dulu, nanti sampai gimana sampai WA sendiri ya. Iya gitu, Cik. Oh gitu, oke, dah nggak tak. Kita ya coba aja, mana tahu yang keputusan itu kan nanti ada di majikan kayak gitu kan? Iya, siapa tahu kan ada rezeki kan gitu, Ci ya. Betul, kita kan usaha dulu. Kayak gitu. Kebanyakan, Ci, aku tanya sama agen itu bilang gini. Lah umurnya 58 kecuali kalau ada majikan yang mau baru bisa gitu kata Ci. Betul sekali. Sekali. Jadi benar. Temannya sampean yang di Indonesia itu benar, cari-cari koneksi dulu kayak gitu kan, nanti kalau ada majikan yang mau yang cocok itu baru nanti proses nggak ada masalah kayak gitu. Terus untuk mempersiapkan cari majikan otomatis kan temennya sampean suruh foto setengah badan kayak gitu ya, itu kan untuk biodata kayak gini gitu. Aja gimana nanti tak suruh sendiri kirim ke WA sampean sendiri ke WA dia sendiri tak gitu dong. Boleh suruh kirim foto, suruh kirim paspornya gimana gitu ya, sama langsung dari WA dia sendiri aja. Siap. Gitu deh ya. Terus sampean bilangin juga suruh bikin video perkenalan, menunjukkan kalau dia bisa bahasa Kantonis, terus menunjukkan kalau dia itu pernah di Hongkong, pengalamannya tuh jaga apa aja kayak gitu loh, iya kan? Terus dia bilang gini, jaga-jaga kucing apa anjing aku nggak apa-apa kata gitu. Ya udah nanti terserah, nanti rezekinya sampean tuh jaga apa. Ini kan kebetulan kan cuma bersih-bersih aja kan gitu aku gitu. Kayak pinter pijet itu. Gitu. Oke. Iya. Nggak apa-apa, aku cuma masalah gaji standar, gaji umum pemerintah juga dia nggak apa-apa deh, nggak begitu minta tambahan apa gitu loh, enggak. Soalnya majikan ini udah menggaris bawahi cuma bisa ngasih gaji standar kayak gitu. Iya. Kayak gitu. DE mau kok DE. Mau ya? Iya mau DE. Kan kebanyakan minta yang 5.000. Betul. Di atas dari gaji standar tuh. Betul. Di luar itu standar. Kalau seandainya sudah Hongkong, sudah bisa masak, udah bisa bahasa, sudah ngerti pekerjaan, kayak gitu pasti mintanya minim itu 5.000 Mbak, kayak gitu. Makanya gitu. Makanya
majikan ini sudah menggarisbawahi aku mau yang gaji standar itu artinya sesuai kontrak Ya kerja. nggak banyak nuntut gitu dong. Betul. Terus Maksudnya. oh, Oh. ini kan yang ceritakan mbaknya ya, majikannya Iya. nggak banyak pekerjaan, tapi aku sempat ngobrol sama majikan, yang penting pembantunya itu nggak suka kalau suka pokcoy kayak gitu loh, soalnya kan ketemu kan singkat. Enggak. Ini diem Ci, ibu ini Ci. Baik orangnya Ci. Soalnya kan sama aku lama di sini. Aku di sini 11 tahun Ci, tapi gaji tetap standar aku. Sampean juga standar? Iya, aku nggak pernah. Malahan ya Ci, ini sama-sama aku ngomong. Malahan aku uang makan aja aku nggak makan, aku nggak diperhatikan sama majikan. Terserah aku. Masa? Gitu. Iya Ci, majikannya aku ini pelit, tapi ya baik sih baik, tapi apa ya? Untuk makan itu apa katanya aku gitu loh, apa yang ada di sini ya makan lah gitu. Gitu. Nggak pernah perhatiin gini. Gaji tetap standar aku Ci, 4630 aku. 11 tahun aku di sini. Satu majikan? Satu majikan. Alhamdulillah. Yang penting aku mau pindah, aku wis pegah, aku capek aku Ci. Tapi bilangnya gini, kamu tuh udah umur piro mau pindah majikan, siapa yang mau katanya. Masa sih aku gitu. Iya. Terus ditelateni ya Mbak, yang penting nyaman. Yang penting nyaman, yang namanya masih nyaman. Alhamdulillah ya nyaman, tapi nenek ya jaga nenek ya gitu itu Ci. Dari sehat sampai ngelimpruk sekarang ada di kamar. Iyalah 11 tahun neneknya sekarang umur berapa? Jam tuh 100 loh. Loh. Harusnya itu majikan ngasih nambah gaji ke sampean loh, bisa jaga neneknya sampai 100 tahun umurnya. Banyak Ci temanku ngomong gitu Ci, tapi aku ya nggak apa-apa lah, aku terima aja ya. Ya anggap itu nenekku sendiri kan gitu kan lah Ci. Kalau di sini aku cuma ambil nenek tuh anaknya tuh beli ya Ci. Berarti apalagi ada babu nih, alah terserah babu, yang penting ibuku sih ada napasnya gini. Betul aku kata Ci, masa no ah. Iya, kasihan aku ambil nenekku Ci. Berarti nanti kalau seandainya neneknya meninggal udah nggak pakai sampean lagi? Udah ngomong majikan aku. Ngomong piye? Asan yuko populi chao lo kemarin lo yuko minta jongping ko juang ngo wan lo sai lo aku. Si tanah le cikilama. Tapi kalau neneknya meninggal, majikan nggak pakai lagi, sampean dapat long service loh Mbak. Wes ditelateni ya Mbak, gak popo. Rezekine sampean sabar nompo gaji standar sesuai kontrak kerja, tapi nanti kalau neneknya meninggal otomatis kan majikan sudah nggak pakai lagi toh. Nah sampean berhak untuk mendapatkan uang long service, lumayan uang capek sampean, uang lelah. Dulu ngomong aku kontrak tanda tangan kontrak ketiga kayak gini, tanda tangan nyambung lagi ya, nanti kamu tak kasih long service gitu. Ya wes berarti majikan kan ibaratnya wes nggak usah terpengaruh dengan ibaratnya bisikan-bisikan di luar sana yang kepengen sampean. Paham aku. Konsisten aja. Majikan artinya kan dia mematuhi peraturan kayak gitu kan, gaji standar. Kalau lebih itu kan bonus kayak gitu kan. Yang penting kan nggak kurang. Tapi untuk nambah-nambah gaji tuh dia nggak mau di pemerintah pasang segini ya segini lah. Gitu. Berarti kan majikan disiplin Mbak, nggak loyal gitu loh. Disiplin tapi nggak loyal. Memang. Nggak apa-apa kalau disiplin ya Allah, nemen aja. Tapi ya nggak apa-apa lah Mbak, dinikmati aja. Yang penting nanti kan. Iya sih, aku sih ikhlas gitu. Resepnya sampean apa iki bisa sampai bertahan 11 tahun satu majikan jaga nenek ngelimprek dari sehat sampai ngelimprek? Iki tempatnya aku ini kan di Lantau Ci. Desa banget. Desa kono. Gitu. Iya. Aku seneng suasana gini kan kayak di kampung toh. Gitu loh. Nyaman Mbak di sono? Kerasan? Nyaman. Jadi kerasan. Kalau di sini tuh ya majikan itu prioritasnya kan nenek. Nah untuk bersih nggak harus menuntut harus bersih banget gitu. Yang penting lah layak lah gitu, rumah ini kayak rumah sampean aja gitu. Iya. Ya wis lah berarti kan jalan-jalan ke Hong Kong dapat duit toh Mbak, ya kan? Kan nggak banyak tekanan kalau masalah. Kalau di Indonesia setengah tahun aku nggak pernah libur, mulai nenekku sakit
nggak bisa apa-apa. Oh, berarti soalnya gak enek sing jaga. Kalau anaknya datang yang dari Hong Kong itu, dari kota itu datang mau jaga neneknya yang nggak ngam mana ngomong apa ya, nggak biasa sama anaknya sama mantunya gitu Oh, sukanya sama sampean. Iya, aku pernah libur setengah hari suruh balik, nenekku nggak mau makan dan mau minum. Masa? Nunggu aku pulang. Jadi anak itu wedi takut. Pulang Muisia kamu pulang aja gitu. Tapi balik aja ke rumah gitu. Tapi sampean nggak sampean nggak pernah nyoba ngomong sama majikan, "Mbok ya aku ditambahi gaji toh, Mbok kayak gitu." Nggak ngomong. Enggak, soalnya aku enggak apa yang aku butuh, aku itu bisa bisa ibadah, bisa sholat, bisa apa, menurut aku itu gitu nggak apa-apa. Aku meskipun aku nggak mau nambah kalau memang rezekiku majikan itu suka sama aku, kasihan sama, simpati sama aku, pasti aku dikasih lebih gitu loh. Aku gitu aja sih. Yalah. Gitu. Yang penting aku di sini bisa sholat, puasa boleh puasa gitu. Untuk pekerjaan sih nggak nuntut aku harus tiap hari kerja gini, harus gerak gini. Enggak, nyantai kayak di rumah sendiri aku. Berarti lu mintu sampean Mbak ya? Berarti sampean kan lu mintu. Nerimo. Itu apa sih? Nerima ing pandum. Iya, aku terima apa adanya, terus aku terima. Yang penting majikanku nggak mukul, waktu gajian ya gajian. Gitu aku sih. Soalnya anaknya kan semua ada di Hong Kong. Nenek-nenekku semua. Berarti sampean di rumah sama si nenek tok. Nenek. Iya. Oh, yes. Berarti wis dadi sampean sing nyekel kuncine ya. Neneknya umur panjang apa ndang ya, meninggal? Alhamdulillah lah, anaknya itu percayakan nenek itu sama aku. Nggak gitu. Percaya piye Mbak? Nenek sampai gak doyan mangan, gak peduk sampean? Iya, nenekku itu. Nah iya. Sama anaknya kadang kan sekarang kan agak pikun tuh. Sama anak itu loh. Kadang lupa. Itu siapa gitu. Oh, sebelumnya mana sampean Mbak? Enggak ada. Berarti nol putung aku dari Indonesia. Berarti sampean belum kepala 4 no? Enggak. Belum kepala 4 berarti. Umurnya? Apa nih umurku? Iya, umurku wis tuwek, Cik. 46. Aku 77. Loh, sampean rene tak umur piro, Mbak? Umur piro lho gitu ya. Aku pokok 77, Cik. Oh, 46 nek dikurangi 11 apa aku 31. 35 aku. 35 ke sini ya, non-ek ya dulu. Iya. Cek nyantol ya belajar bahasa. Aku belajarin yang TV sih. Bahasanya sih. Iya, aku kepingin apa aja. Ingin aku apa? Biar majikannya aku ini aku paham apa rasa-rasaan aku apa ora gitu. Belajar teko TV? Belajarnya TV aku, kadang aku nih yang tanda tangan itu kan yang si wedok tuh, terus aku nih, Pak, ngomong sama aku gini, Pak, ojo cepet-cepet ngomong nih, satu-satu, aku nggak paham, oh iya gitu, terus GE itu kecil aku dari di sini sudah 1 minggu baru aku di dicul wis, aku sama nenek tok gitu, aku cari kayu sini Ci. Cari kayu? Kayu bakar. Tinggal? Aku nenekku ning gunung-gunung. Loh. Iya, nenekku tuh sehat, aku di sini tuh sehat. Nenekku mulai ngelimpruk ini udah 4 tahun bisa ngelimpruk. Tapi ya untung loh Mbak, jarang ya pas kebetulan yang majikan dapet sampean tuh cocok. Banyak yang ngeluh. Aku kerja di Hong Kong, terus kadang ada yang suruh macul apa kayak gitu kan, sambat kayak gitu kan, banyak yang kayak gitu Mbak. Iya, aku macul, aku nandur kaktus gitu, terus ada pisang gitu. Tapi sekarang mulai mbahku wis ngelimpruk gitu, aku wis mlela lawang maculnya itu di atas yang gunung kuno, seperti yang gunung pangan ulong kok aku. Keren sampean Mbak. Iya, Ci. Soalnya aku nang lantau tak dolan prono ya Mbak.
Tak main ke Di situ. depannya aku itu laut sih. Kalau Enggak. laut asap, soikon gitu ya. Aku kalau kepingin makan kerang, cari kerang sendiri aku sih. Mosok. Cincai itu loh, Heeh. cincai, jenghau Heeh. itu. Heeh. Kadang kalau majikan aku pulang, dia Heeh. mancing, Heeh. dapat ikan, ya cicing, makan sendiri kan enak sama sinto. Wah, malah Kadang sanes ya cuk hai ngono, hai Heeh. cai itu, Wah, anu kepiting kecil-kecil itu. makanya Oke. kerasan iku lek di konten. Wah, seru loh, Mbak. Pekerjaan di Hong Kong. Kapan-kapan tak main ke Gini ya, sana. Bu Anti kan bilang, Dok Heeh. Nur sampean coba tolong no nyangci Yuriku. Heeh. Ngene. Aduh Bu, engko lah aku telepon pas dilebokno ning YouTube piye jelawang ngomongane aku ki campur-campur. Aku kan orang Madura sih. Oh Nggak iya. begitu. Heeh. Heeh. Saya bahasa Indonesia itu gimana gitu loh sih. Heeh. Ci. Heeh. Aku orang Madura. Oh, Madura. Tapi makanya Iya. strong, mentalnya kuat Madura itu. Gak gampang Aku letoy. sih ya, Heeh. yang tak cari aku meskipun aku tuh tidak nyari gaji gede memang ya kalau Mm-mm. apa kerja keluar negeri itu memang cari uang kan Mm-mm. gitu toh. Heeh. Aku biarin lah aku dapat gaji standar yang penting digaji nggak kurang dari gaji dari pemerintah peraturan pemerintah yang penting aku bisa sholat Itu yang utama. bisa puasa itu aku sih terus majikan itu ke aku itu ngertiin aku baik ke aku wis lah itu udah cukup sama aku. Iyalah Mbak, kita semakin menuntut nanti Aku gitu. malah tekanannya semakin berat nanti, ya kan? Sampai semakin Iya. nerima kayak gini, cari majikan yang ngizinin sholat itu belum tentu 1001 ada kayak gitu loh. Jadi yang satu itu ada di sampean, yang lainnya itu mungkin ibaratnya 1000 majikan, mungkin hanya ada 10 majikan yang ngizinin kita sholat kayak gitu loh. Itu kan kita bersyukur Iya. banget kayak gitu loh Mbak. Terus alhamdulillah lagi deh nenekku nggak mau makan babi karena aku itu kan nggak makan. Dia itu nggak mau. Nggak Masak mau. babi itu nggak mau dia. Oh, ya wis. Jadi rezeki ini sampean lah Mbak, cocok loh berarti jodoh. Jadi aku di sini nggak pernah masak babi sih. Oh, salah Mbak, wis Kalau ayam ada. anak-anak datang itu kalau mau makan babi, si Yuyu itu dia kan beli jadinya di luar, di sini dikukuk terus gitu. Tapi tahu lah kalau aku tuh nggak makan babi, kamu ini nggak bisa makan asal, ya tahu aku gitu. Gitu. Berarti ya wis seneng lah Mbak. Ya kayak gini loh Mbak, aku sukanya itu berbagi sama teman-teman bahwa di Hong Kong itu pekerjaannya ya bukan hanya ibaratnya kayak di sampean itu kan ibaratnya nggak umum kayak gitu kan, nggak pada umumnya kayak gitu kan, tapi sampean tetap konsisten maunya yang penting niatnya nyambut gawe wis gaji lancar nggak kurang kayak gitu kan. Makanya saya suka sharing-sharing yang seperti ini buat motivasi untuk teman-teman yang lain itu, terus bertahan 11 tahun. Banyak saya sih omongan ya cari majikan lagi aja di luar banyak gaji gede gitu. Aduh gaji gede ya kalau kayak di sini kalau enggak aku kan gitu. Gaji gede kadang Biarin lah nggak aku di sini aku gitu. gaji gede kadang kita nggak diizinin sholat kayak gitu kan, jadi pertimbangan juga toh. Itu yang aku aku pulang di sini tuh iso sholat itu aja. Iya. Gak apa-apa lah meskipun aku gajinya segitu, so insya Allah ya barokah ya, cukup berkah lah, gitu. penting berkah barokah kayak gitu loh Mbak. Iya kan gitu. Saya seneng. Kadang ya sekarang ya alhamdulillah ada tambahan itu karena apa nggak libur aku diganti duit kan. Memang toh itu kan mesti toh gitu. Bonusnya sampean aja. bonusnya nanti sampean kalau dapat uang long service kayak gitu. Yang penting Amin. Kerja hati tenang, nyaman, gaji lancar, itu susah loh Mbak. Kayak gitu loh. Yang penting itu kan kayak sampean mungkin temannya sampean godaannya suruh cari job yang di luar sana ada gaji tinggi kayak gitu kan. Itu kan cuma sebuah godaan dan cobaan kayak gitu kan. Tapi sampean selama sampean bisa memilah-milah, ya wis lah aku nek kene tak lumintu itu ibaratnya terima ing pandum kayak gitu ya. Nerimo apa jare. Aku pikir gini sih, kalau gaji gede ya, terus masa kayak majikan ya alhamdulillah kalau ada gaji gede terus kerjanya dikit majikan api bisa ngerjain ya alhamdulillah kan. Tapi nggak semua gitu kan Ci. Itu kan rezeki-rezekian kita toh kan kebanyakan rezeki gajinya gede, tuntutan majikan makin banyak kan betul gitu. Ya, terkecuali kalau kadang
kita udah ikut majikan lama 6 tahun, 7 tahun, terus majikan mau nambah gaji itu wajar. Tapi kalau kita pertama kali kontrak langsung gaji gede, itu biasanya pasti tuntutannya juga besar, Mbak. Iya. Kayak gitu sih kebanyakan. Ada banyak teman-teman yang saya dengar itu kan karena saya udah kerja 6 tahun, makanya majikan mau gaji 6.000, itu wajar. Kayak gitu loh, Mbak. Tapi kalau sekali interview minta gaji gede, Nggak ada tambahan. Pokoknya kayak majikan aku wis sportif lah. Maksudnya aku wis naati peraturan kalau umpamanya ada gaji ini sama uang libur itu ada lebih $3 ya dikasih $3, nggak dikasih $5 ya $3 itu. Gitu. Nggak apa-apa, yang penting kan sampeannya nyaman kayak gitu kan, gaji nggak kurang kayak gitu, syukur alhamdulillah. Yes, ini masuk YouTube nggak apa-apa ya, kan buat sharing informasi, pengalaman, penyemangat kayak gitu kan. Saya seneng loh Mbak mendengarkan kayak gini, kisah-kisah yang punya mental baja, konsisten nyambut gawe, terus ibaratnya mentalnya itu kan nggak lemah, baru datang khusus kepingin pulang, ada juga yang kayak gitu kan. Jadi ya penting diniatkan, diluruskan niatnya, yang penting majikan nggak ngaplok, nggak mukul. Iya memang itu yang utama itu Ci. Yes. Aku dari sini tuh kaget kok disuruh macul, aku ning rumah nggak pernah macul, piye macul. Gitu. Ya aku sama nenekku nandur itu, nanam pisang, nanam itu pepaya gitu. Terus kalau udah buah gitu ya dibawa ke pasar jual sih, aku ben nenekku jual. Aku cuma dampingi itu. Aku nenekku masih sehat. Pepayanya nggak sampean masak Mbak, dioseng kan enak, oseng kates. Iya, tapi kalau yang buahnya tuh banyak kan dijual juga. Yang matang itu ya, pepaya yang buah itu ya sudah matang. Oke, nanti temennya suruh menghubungi saya, nanti tak kasih tahu, suruh kirim foto, kirim video, tak share ke majikan. Nanti kalau ada memang majikan ada yang mau, berarti kan rezekinya masih di Hong Kong gitu. Maksudnya kirim video itu kan kayak perkenalan diri gitu ya, Ci? Betul, perkenalan diri, menunjukkan kalau dia bisa bahasa Kantonis, terus pengalaman selama di Hong Kong itu jaga apa aja kayak gitu loh. Jadi kan nanti biar majikan itu kan perkenalan. Video ini bahasa Kantonis? Kantonis no. Yang santai aja nggak apa-apa. Video santai, penting menunjukkan kalau dia itu istilahnya powernya kan, kekuatannya hanya di dia, yang mendorong majikan itu melirik dia atau tidak kayak gitu, ya kan? Kayak gitu Mbak ya. Suwun sangat, matur suwun sangat atas Pak, sama-sama. teleponnya, suwun sangat yuk, makasih yuk, bye bye. Bye Ci. Nah ini teman-teman ya, perjuangan usaha untuk carikan job buat temannya yang udah di Indonesia 20 tahun di Indonesia, 20 tahun di Hong Kong, baru pulang 8 bulan di Indonesia dan masih kepingin balik lagi ke Hong Kong umur 58. Usaha ya, kita usaha aja, mendoakan kalau memang masih ada rezeki ya pasti nyampe Hong Kong lagi untuk bekerja. Tapi kalau memang Tuhan sudah selesai rezekinya sampai di sini ya berarti cari-cari majikan masih belum nyantol kayak gitu, nggak apa-apa, namanya juga usaha, kita usahain aja. Antara nanti hasilnya bagaimana biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menentukan kayak gitu. Ini adalah sebatas sharing informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat selalu untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk keluarga yang di Indonesia. Semoga teman-teman semuanya keringatnya menjadi berkah barokah untuk keluarga yang di Indonesia. Dan see you in the next video. Bye bye.